Selamat siang teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Iva Koridakeo dengan NIM 71 2018 126. Nah, di sini bersangkutan dengan tugas akhir semester saya yaitu di mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Gereja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kepemimpinan gereja di Indonesia. Yang kita tahu bersama bahwa banyak hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan kita, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, sesuai dengan tema yang akan saya bahas mengenai kondisi kepemimpinan gereja, di sini keberadaan dunia ini ketika kita lihat itu sangat-sangat membutuhkan peran seorang pemimpin yang baik. Artinya bahwa peran seorang pemimpin saat ini kita lihat bahwa tidak lagi sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, sampai pada era postmodern, baik kepemimpinan secara umum maupun kepemimpinan di dalam gereja, di mana ada nilai-nilai yang mulai diabaikan, teman-teman. Nah, kepercayaan untuk memimpin sering disalahgunakan dan banyak dimanipulasi oleh orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh, atau lebih tepatnya itu adalah seorang pemimpin sendiri. Nah, pemahaman secara luas mengenai seorang pemimpin adalah orang yang benar-benar mampu untuk memimpin dirinya sendiri dan juga mampu memimpin banyak orang. Nah, terkadang seorang pemimpin ini harus lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Nah, seorang pemimpin, teman-teman, itu hendaknya menciptakan strategi yang dinamis secara efektif dan secara efektif dan juga optimalisasi kerja dan pemantapan kinerjanya. Nah, teman-teman, di dalam lembaga-lembaga sosial maupun gereja itu tentu sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang efektif. Nah, pemimpin yang kompeten tidak hanya melakukan terobosan bagi pengembangan diri sendiri, tetapi juga diharuskan untuk memiliki kemampuan untuk bagaimana dia mampu melihat dan mengenal konteks secara utuh dan holistik bagi efektivitas pelayanannya secara khusus di dalam menghadapi akan masa postmodern ini. Nah, situasi yang kita lihat saat ini, teman-teman, di mana kita melihat dari berbagai media, baik itu melalui televisi, baik radio, dan apapun itu sebagai bukti bahwa pemimpin gereja ada yang sangat sulit untuk menghadapi situasi postmodern yang memang tidak lagi dihindari. Kita ketahui bersama bahwa gereja adalah harapan dunia, namun pada masa depannya tergantung pada pemimpin atau gembala sidangnya yang memiliki daya kreativitas dan inovasi di dalam memimpin gereja. Nah, tentu itu yang perlu diperhatikan sebagai seorang pemimpin. Teman-teman, pemimpin dalam hal ini adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam sebuah organisasi, lembaga, maupun dalam dunia pelayanan atau khususnya di dalam gereja. Atau kepemimpinan itu disebut sebagai leadership. Nah, seorang pemimpin itu dia disebut sebagai leadership, dia penanggung jawab. Nah, orang yang berprofesi sebagai leadership atau pemimpin itu adalah orang yang mempunyai daya untuk memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tidak berbeda jauh, pemimpin dalam sebuah gereja adalah sarana utama yang digunakan Allah di dalam menjaga orang-orang percaya supaya tetap ke arah yang benar dan mengerjakan apa yang seturut dengan kehendak Allah. Karena segala tanggung jawab yang dipercayakan Allah itu kepada gereja telah dipercayakannya kepada seluruh gerejanya. Nah, kepemimpinan dalam gereja bukanlah pelaksanaan kekuasaan atau otoritas manusia, melainkan suatu kegiatan pelayanan. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa pelayanan yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus, pemilik, dan kepada gereja, di mana gereja ada karena panggilan untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia. Oleh sebab itu, kepemimpinan
tidak terutama berkenan dengan penataan pelayanan gereja kepada Tuhan dan bagi dunia. Nah, kepemimpinan gereja tidak bertujuan tidak bertujuan untuk membuat organisasi gereja dengan baik, tetapi menata organisasi gereja dengan baik supaya pelayanan dan kesaksian kepada dunia itu berjalan dengan baik. Nah, pemimpin-pemimpin dalam gereja adalah pelayan-pelayan yang bekerja dengan sukacita dan sukarela karena adanya panggilan dari Tuhan bagi mereka untuk mengambil bagian yang telah diberikan kepada dunia oleh dan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan adalah panggilan, maka kepemimpinan dijalankan dengan sukarela dan sukacita. Nah, itulah hakikat kepemimpinan sebagai pelayan gereja. Menjadi pemimpin yang melayani berarti pemimpin yang memberikan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, berbeda jauh dengan situasi saat ini bahwa kepemimpinan yang ada di Indonesia ini menjadi tidak baik oleh karena perkembangan yang terus berlanjut. Nah, semua hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin yang seperti saya katakan tadi bahwa semua hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin khususnya dalam gereja saat ini tidak lagi efektif, teman-teman. Kewajiban seorang pemimpin gereja harus memiliki pandangan yang jelas di mana mengenai apa yang ingin dilakukan, sebagaimana semua ini berhubungan dengan perkembangan gereja dan jemaat yang ada. Nah, kondisi faktual di lapangan pemimpin saat ini membuktikan bahwa masyarakat postmodern yang cenderung materialistis, individualistis, pragmatis, sekularis menjadi peringatan bagi semua pemimpin gereja untuk bagaimana dia bisa untuk menghadirkan skill atau strategi yang bisa menjadi acuan dalam mengembangkan pelayanan dalam gereja serta kemajuan bagi setiap jemaat. Nah, ketika kita lihat dengan kondisi saat ini yang terjadi, kita mampu melihat bagaimana keadaan dan situasi yang terjadi. Dengan demikian, kita akan mampu menjawab akan setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam dunia pelayanan. Sehingga ini menjadi tugas bagi seorang pemimpin untuk mampu bertanggung jawab dengan situasi yang ada. Dan semua itu dimulai dengan hal-hal yang sederhana, kemudian kita bisa terapkan ke dalam hal-hal yang mungkin lebih besar, teman-teman. Sekian dari saya mengenai atau pembahasan saya mengenai kondisi kepemimpinan gereja di Indonesia.